Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua masih tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih tetap semangat meskipun pembelajarannya masih dari rumah. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tuti Herwati di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 9, yaitu bioteknologi. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah kompetensi pengetahuannya 3.7, menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kompetensi keterampilannya 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. 2. Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3. Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Bioteknologi ini mungkin agak sedikit asing buat kalian. Tapi apabila kalian mendengar kata tempe, tape, yogurt, keju, kecap, dan roti, telinga kalian sudah sangat paham, bahkan mungkin setiap hari memakannya. Dan semua produk-produk makanan tersebut merupakan hasil dari bioteknologi. Jadi, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ini ada yang digunakan 1. Digunakan secara utuh, contohnya bakteri. 2. Ada juga yang digunakan sebagian, contohnya DNA atau enzim. Sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi diawali pada saat Louis Pasteur, seorang ilmuwan asal Prancis, menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1857. Kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner. Beliau menemukan fermentasi alkohol dengan perantaraan ragi pada tahun 1897, menghasilkan etanol serta karbon dioksida. Pembagian bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Barang yang diproduksi sedikit. Biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. 2. Bioteknologi modern. Alat yang digunakan sudah canggih. Berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, barang yang diproduksi dalam jumlah banyak atau massal, dan menggunakan enzim dan DNA. Bioteknologi konvensional. Ada beberapa produk bioteknologi konvensional, yaitu beberapa contoh makanan yang menggunakan mikroorganisme yang berbeda-beda. Contohnya, 1.
kedelai melibatkan mikroorganisme Rhizopus sp. 2. Beras ketan melibatkan Saccharomyces cerevisiae. 3. Susu melibatkan Lactobacillus bulgaricus. 4. Ampas kedelai melibatkan Neurospora cytophila. 5. Kedelai melibatkan Aspergillus oryzae. 6. Air kelapa melibatkan Asobacter silinum. Dan yang ketujuh, susu melibatkan Lactobacillus sp. Contoh bioteknologi konvensional. Ada oncom, yogurt, tempe, kecap, nata de coco, roti, dan keju. Bioteknologi modern terdiri dari 1. Kultur jaringan. 2. Rekayasa genetika. Kultur jaringan merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Teori yang melandasi teknik ini adalah teori totipotensi, yang artinya setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Dua, rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Rekombinasi DNA atau gen merupakan proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Dapat dilakukan karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, struktur DNA setiap makhluk hidup itu sama. Dan yang kedua, DNA dapat disambungkan. Contoh rekayasa genetika. 1. Tanaman tembakau yang tahan jamur. Bakteri Agrobacterium tumefaciens yang disisipi gen toksin, kemudian dimasukkan dalam sel tanaman tembakau. Berikut adalah teknik rekayasa genetika pada tumbuhan bakau dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. 2. Pembuatan hormon insulin. Berikut adalah teknik rekayasa genetika pembuatan hormon insulin. Baik anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran tentang konsep bioteknologi. Bu Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Bu Guru akhiri pembelajaran ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.